Hai everyone, what's up? Semoga kalian semua sehat dan banyak rezeki ya. Amin. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakal coba bahas cara memahami tenses. Kan di video sebelumnya kita udah bahas konsep dasar kalimat. Nah, sekarang kita bakal bahas tensesnya. Tenses itu banyak guys, dan untuk memahaminya kita perlu trik. Berikut tips yang bisa kalian aplikasikan untuk memahami tenses secara keseluruhan. Semoga bermanfaat ya guys. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tenses? Tenses itu berasal dari kata tense. Tapi karena tense-nya itu banyak guys, maka ditambahkan akhiran s setelah kata tense tersebut menjadi tenses. Tenses atau tense itu adalah satu set kata kerja yang menunjukkan hubungan antara waktu dan aktivitasnya guys. Sehingga dalam pembahasan tenses kental dengan istilah-istilah perubahan kata kerja dan keterangan waktu. Perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan guys. Kata kerja dalam bahasa Inggris berubah atau dengan kata lain mempunyai beberapa bentuk. Mulai dari verb 1 atau present, verb 2 atau past, dan verb 3 atau participle. Perubahannya itu sesuai dengan tensesnya guys. Contoh perubahan kata kerja seperti ini nih guys. Kata kerja go mempunyai beberapa bentuk. Ya, bentuk pertamanya adalah go, atau verb 1-nya adalah go, verb 2-nya went, dan verb 3-nya gone. Perubahan kata kerja ini harus kalian hafalin secara bertahap ya guys. Nah, selain dari kata kerja verb 1, verb 2, dan verb 3, dalam kaitan dengan kata kerja, kalian juga nanti akan ketemu dengan istilah seperti verb ing, stative verb, to infinitive, atau bare infinitive. Kalian ikuti saja prosesnya ya guys. Jangan buru-buru pingin bisa semuanya, harus sabar dan tenang. Untuk memahami tenses, berikut saya sampaikan beberapa tips. Nah, yang pertama, karena tenses itu berhubungan dengan waktu, maka kalian harus pahami bahwa waktu dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan present atau saat ini. Yang kedua disebut past atau masa yang sudah lewat. Dan yang ketiga disebut future atau masa yang akan datang. Yang kedua, kenali kata kerja pada setiap jenis keterangan waktunya guys. Misal, di present pasti yang digunakan adalah verb 1, dan di past pasti verb 2. Dan kalian hafalin kata kerjanya sebanyak yang kalian bisa. Tips yang ketiga, kalian harus pahami bahwa dalam present, past, dan future pasti ada bentuk continuousnya guys, atau disebut juga bentuk sedang dilakukan. Nah, pada bentuk continuous ini pasti deh kata kerjanya berbentuk verb 1 plus ing atau disebut verb ing. Pahami bahwa bentuk continuous atau verb ing itu menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Tips yang keempat. Nah, pada tips yang keempat ini, kalian juga harus pahami bahwa dalam tenses itu pasti ada bentuk verbal dan nominal. Hanya saran saya, untuk awal-awal kalian pahami bentuk verbal dan nominal pada tenses-tenses yang non-continuous dulu ya. Kenapa seperti itu? Karena bentuk-bentuk nominal pada tenses continuous itu memerlukan pemahaman yang mendalam, sehingga levelnya agak tinggi. Tips yang kelima, hal yang harus kalian pahami pada saat belajar tenses adalah bahwa tenses itu mempunyai bentuk perfect, atau beberapa orang juga menyebutnya perfect. Bentuk perfect atau perfect ini pasti berhubungan dengan penggunaan have plus verb 3. Biasanya, bentuk perfect ini menyatakan bahwa sebuah pekerjaan itu sudah atau belum dikerjakan. Tips yang keenam, pahami tenses itu satu persatu ya guys. Kalian harus belajar secara komprehensif, karena tenses itu unik guys. Walaupun suatu tenses itu diperuntukkan untuk satu waktu, tetapi selalu ada fleksibilitas di dalamnya. Contohnya guys, present continuous itu kan kita gunakan untuk waktu present. Tapi ada fleksibilitasnya, yaitu bisa juga digunakan untuk menceritakan future arrangement. Nah, tips yang ketujuh, kalian harus ketahui bahwa menghafal tenses itu berbeda dengan memahami tenses guys.
Tenses mudah untuk dihafalin, tapi untuk menggunakannya perlu pemahaman dan latihan yang agak banyak. Dan tips yang ke-8, untuk pemahaman tenses, kalian pantengin aja channel ini terus-menerus guys. Karena di channel ini juga nanti bakal bahas tenses dari awal. Dan kita akan mulai dari present continuous nantinya. Jadi kesimpulannya guys, bahwa tenses itu memang perlu untuk dipelajari. Kenapa? Karena dengan menggunakan tenses, orang yang diajak bicara juga akan lebih mengerti maksud dari kalimat-kalimat kita. Selain dari itu, pengetahuan kita tentang tenses akan membantu kita dalam menjawab soal-soal dalam tes, baik itu soal-soal dalam tes di sekolah, atau yang berstandar internasional seperti TOEFL dan IELTS. Gak percaya guys? Tanya aja sama Pak Haji. Baiklah guys, itulah tips cara memahami tenses. Semoga bermanfaat ya guys. Selamat mencoba. Cheers!